Jujur menjawab. Tempat yang paling bersih di dunia di mana? Kok diam, Pak? Saya mau nanya nih, Pak. Masjid. Masjid. Tuh. Tempat yang paling bersih di dunia di masjid. Tempat yang paling kotor di dunia di mana? Pasar. Yang seharusnya tutup pasar masjid. Yang seharusnya tutup pasar masjid. Pasar. Kenapa masjid yang telah tutup? Pasar. Ya, kenapa pasar yang telah tutup, masjid yang telah tutup kemarin? Artinya ya udah Bapak Ibu, mohon maaf saya, ketika Allah pertontonkan hari ini Bapak Ibu, Allah hinakan orang-orang. Setiap hari kita menonton, Pak. Orang yang menyakiti masjid, menyakiti ulama, menyakiti Al-Quran, menyakiti baginda Nabi besar Muhammad, Allah peringatkan sekarang. Betul nggak? Benar nggak? Benar nggak? Allah Akbar. Makanya ayah bunda, solusi bangsa ini satu saja malam ini saya sampaikan. Solusi negara ini, solusi rumah tangga kita kalau ingin bahagia, ibu-ibu, kalau ingin suami kita setia, bagaimana caranya? Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Perbaiki sholatmu, Allah akan lunasi hutang-hutangmu. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki suamimu, Bu. Perbaiki sholatmu, Pak, Allah akan perbaiki istrimu. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki anak cucu keturunanmu. Perbaiki sholatmu, hidupmu akan indah di dunia, di akhirat masuk surga, insya Allah. Maksudnya apa, Ustaz Oren? Nah, sebelum saya lanjutkan, biar tidak dusta di antara kita, kenapa saya dipanggil Ustaz Oren? Ya, saya tidak ingin dipanggil Ustaz Oren. Ini gara-gara kawan saya Arifin Ilham almarhum, gara-gara Antun, Taufikur Rahman, Solmen, kenal? Opik Tawati, kenal? Ahmad Alafsi, karena sering ngumpul. Jadi kalau saya duduk nongkrong di kafe, kopdar namanya kopi darat, baju saya pasti oranye terus. Mereka ke rumah saya semuanya oranye warnanya, mobil saya oranye juga warnanya. Akhirnya diajak saya ke TV oleh Arifin Ilham, saya TTP, ditulis nama saya Ustaz Oren. Nah, itu sejarahnya. Halo, demi Allah Bapak Ibu, saya tidak ada hubungan dengan partai. Dulu saya Oren. Saya tidak ada hubungan dengan kantor pos. Halo, walaupun ada kajian rutin di kantor pos pusat Jakarta. Saya tidak ada hubungan dengan Jack Mania Persija. Dulu saya lahir di Tanah Abang. Aku kadang di Tanah Abang, lahir di Tanah Abang. Sekolah di Jawa, di Ponorogo, Gontor. Pokoknya wajah-wajah Jawa, darah Minang. Udah apa, Bu? Udah mana, Bu? Indonesia. Alhamdulillah, Indonesia darah Minang. Ini hobi saja Bapak Ibu, cukup ya, perkenalan hobi saja. Akhirnya setahun orang yang muncul, nama asli saya tak muncul. Bapak Ibu yang saya cintai, solusi bangsa ini Pak, mohon maaf, kalau ingin selamat bangsa kita Pak, saya rutin keliling di Indonesia ini Pak, ceramah pagi, subuh, malam, pagi, malam, pagi, malam, siang, kadang-kadang kajian zuhur. Dari Aceh sampai Irian Jaya, masjid nggak ada yang kecil, besar semua yang saya masuki. Masjid nggak ada yang kecil, bagus-bagus, termasuk Masjid Nurul Huda ini, bagus luar biasa nih. Ya, lucunya Pak, di Indonesia ini masjid gampang bikinnya. Di luar negeri susah bikin masjid. Di Indonesia ini paling gampang bikin masjid Pak. Setiap RT nagari itu ada masjid, bahkan jorong itu ada masjid, betul. Minimal musola atau surau. Gampang, cuma lucu aneh bin ajaib. Waktu saya nggak ada kajian subuh, saya dari hotel pengen sholat subuh ke masjid di satu provinsi, nggak saya sebutkan provinsinya. Saya sholat Pak, masjidnya besar. Saya masuk ke masjid itu, terlambat saya. Yang azan Bapak itu komat dia juga, imam dia, makmum dia juga. Halo, halo. Makanya ayah bunda, biasanya ada kaligrafi di masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu Pak, ciri yang pertama siapa? Orang beriman. Hanya orang beriman yang meramaikan masjid, memakmurkan masjid. Apalagi isya dan subuh berjamaah. Tapi di Indonesia ini ada orang Islam, KTP-nya Islam, turis dia, keturunan Islam, mama bapaknya Islam, tapi subuhnya tak di masjid. Namanya apa? Kau diam Pak? Subuhnya tak ke masjid, namanya apa? Halo? Namanya apa Bu? Munafik. Dan tahukah Bapak Ibu yang saya cinta, yang menghancurkan bangsa kita ini siapa? Orang munafik itu Pak. Yang menghancurkan
menghancurkan negara kita hari ini, Damasraya, si Junjur, orang-orang munafik itu. Pertanyaannya munafik itu apa Ustaz Loren? Nah ini dia. Kalau bahasa premannya, preman pasar Tanjung Padu, munafik itu penjilat, pengkhianat, berbuka dua. Apa yang diucapkan dengan yang dilakukan tidak sama. Beda dengan orang beriman, Pak. Orang yang beriman apa yang diucapkan dengan yang dilakukan sama. Beda kan? Beda. Kalau ini balik orang munafik gampang di Indonesia. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Rasulullah, bukan saya. Nabi Muhammad, dengarkan Bapak-bapak. Yang mampu. Ada yang mampu semua. Dengarkan. Rasulullah mengatakan, Inna asqala sholati alal munafikina sholatul isya wa sholatul fajr. Sholat yang paling berat bagi orang munafik, Bapak Ibu, sholat isya dan subuh berjamaah ke Masjid Nurul Huda. Lau ya'lamuna ma fihima, kalau mereka tahu fadilah, keutamaan dua sholat ini, hebatnya dua sholat ini, la atauhuma walau afwan, mereka akan datang ke Masjid Nurul Huda dalam keadaan merangkak di seluruh hari. Pertanyaannya Bapak Ibu, hari ini kita lihat gampang melihat. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak pengen melihat orang Islam, kapan melihatnya? Hari Jumat. Kalau pengen melihat orang Islam, hari Jumat. Masjid Nurul Huda depan mau Pak, sampai ke WC Pak. Iya nak? Iya nak? Bu, kalau pengen melihat orang Islam, Idul Fitri, Idul Adha, kucian ayah, karapai, bangunjingan, bangsa, keluar semua. Halo? Kunci di pintu, apanya kunci pintu? Nggak boleh berkata tupai kita lalu, supaya bu, dan tangan Pak Boy. Halo? Halo? Artinya apa? Itu orang Islam Pak. Tapi kalau pengen melihat orang beriman, kapan melihatnya? Kapan melihatnya? Kapan melihatnya? Besok subuh. Gampang Pak. Pengen melihat orang munafik itu gampang, besok subuh. Selain tidak semua ke masjid orang munafik itu Pak, Rasulullah mengatakan di antaranya Pak, iza hadasa kadzaba, kalau berbicara dusta. Saya mau tanya Bapak Ibu, banyak anak pemimpin pejabat di Indonesia pendusta? Banyak, berarti munafik. Banyak anak pemimpin pejabat pembohong? Berarti munafik. Halo? Di handphonenya, Bu, saya tanya Bu, jujur jawab ya. Jawab ya. Banyak anak pemimpin rumah tangga pendusta? Kok iya Bu? Banyak Pak. Ulang ya. Banyak anak pemimpin rumah tangga pembohong? Kamu nanya ibu-ibu Pak, Pak Nasir Pak. Kamu ulang Pak ya, Bu, jando dia maju, jando dia maju, yang punya laki itu. Banyak anak pemimpin rumah tangga pembohong. Oh berarti tidak ada pembohong sih Bu. Alhamdulillah. Dia handphonenya ditulisnya namanya Roni, padahal ini ada lagi mulai tulis kau. Nah do, alhamdulillah. Dia handphonenya ditulisnya namanya Santos, padahal Santi. Ada lagi suami benar itu. Nah do, alhamdulillah. Hebat ini, dibelain lakinya. Hah? Dengarkan Bapak Ibu. Pendusta pembohong itu munafik Pak. Bahkan nanti di akhirat Bapak Ibu, orang beriman dengan munafik tempatnya berbeda. Orang beriman tempatnya di mana? Di akhirat di mana? Di surga. Orang munafik di mana? Bukan neraka Pak. Keraknya api neraka. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Al-Quran. Allah dalam Al-Quran. Ini saya luruskan, saya sampaikan. Allah yang ngomong Pak, orang munafik itu di keraknya api neraka. Apa kata Allah? Innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu Bapak Ibu tempatnya di keraknya api neraka. Tahu karak Bu? Karak nasi itu. Karak nasi kuning hitam. Kalau dicampur ke topeng kita lama langsung. Karak nasi kalau dicampur soto Medan lama mana? Karak api neraka lama mana? Lama mana? Ternyata ayahnya bapak-bapak orang munafik Pak, tempatnya di keraknya api neraka. Neraka itu 7 tingkatan Pak. Di keraknya Pak paling bawah itu orang munafik dan orang kafir Pak. Saya orang beriman tempatnya di surga. Artinya apa? Negara kafir Pak, sipit-sipit makanya jangan benci umat sipit. Banyak yang Islam juga benci dengan tingkah lakunya, jangan orangnya, jangan rasanya, jangan sukunya. Setuju? Setuju? Selesai ceramah Bapak Ibu, saya turun dari mimbar penuh salaman. Ada seorang mualaf Pak, guru ngaji dia, anak muda. Dipeluknya saya Bu, dipeluknya saya sambil berkata, diciumnya saya.
Uhibbuka fillah Ustaz Oren, I love you so much. Saya mencintai Ustaz karena Allah. You from Indonesia, antum di Indonesia. Dia pintar bahasa Arab, Pak, dia pintar bahasa Inggris. Orang Hong Kong, Pak Mu'alaf baru setahun pandai bahasa Arab. Awak dari lahir nggak pandai bahasa Arab. Halo? Halo? Bayangkan, saya jawab nama di Indonesia ya Ustaz. Kayak kalau Ustaz Khair, alhamdulillah. Boleh nggak saya tanya Ustaz Oren? Dia bertanya ke saya, Pak. Tahu nggak pertanyaannya apa, Bu? Jujur Ustaz Oren ya, siap. Pertama pertanyaan saya Ustaz, di manakah orang Islam yang terbanyak di dunia? Saya jawab dengan bangga, Bapak Ibu, negaraku Indonesia. Setuju nggak? Setuju nggak? Apa jawaban dia? Sodakta. Good, right, sorry. Betul Ustaz Oren, engkau benar. Kedua, pertanyaan saya jawab jujur Ustaz Oren. Siap. Di manakah orang munafik yang terbanyak di dunia? Indonesia. Saya nggak jawab, Pak. Saya kaget. Kenapa saya tidak menjawab, Bapak Ibu? Karena saya mencintai negara saya. Saya tidak ingin menghinakan, memburukkan, menjelekkan negara saya di negara orang. Saya merasa dijebak, saya tunjukkan wajah saya pernah jadi kalau dijebak ke saya. Dia tahu jawabannya, saya tahu jawabannya. Di mana orang munafik yang terbanyak di dunia. Saya mau tanya Bapak Ibu di Masjid Nurul Huda malam ini, di manakah orang munafik yang terbanyak di dunia? Di mana? Israel orang kafir. Di manakah orang munafik yang terbanyak di dunia? Bapak. Hei Bu. Hei Bu. Di mana? Di mana? Kok dia bisa jumpa kita di dalam sampaian? Halo. Indonesia. Aku ulang balik. Di manakah orang munafik yang terbanyak di dunia? Indonesia. Indonesia kapan melihatnya Ustaz Oren? Besok. Besok subuh di Masjid Nurul Huda. Apabila yang hadir malam ini laki-laki yang tidak ke masjid subuh ya? Mohon maaf saya. Ini ngomong Nabi Muhammad. Allah, bukan saya. Saya menyampaikan mereka. Apabila Bapak Ibu malam ini, khususnya Bapak-bapak punya aku nggak ke masjid besok pagi, berarti di mata mereka. Di mata mereka. Karena api neraka. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Saya yang menyampaikan. Jadi ibu-ibu besok, Bu, tugas ibu yang buat sini laki jam 4:30. Tugas ibu apa? Jagoan. Bang, udah, Wan, Mas, Becu, apa lagi? Hah? Acil? Ya, ajak kami ke surga bukan ke neraka api neraka. Bu, mohon maaf ibu. Mohon maaf, saya menyampaikan ini karena saya mencintai ibu. Besok pagi suaminya suruh masjid. Kalau seandainya sudah saya sampaikan, ibu tidak melakukannya, suami tidak mau, ada apa nih? Masjid dah, orang beriman itu di masjid semuanya, orang munafik di rumah. Sama aja ya, ada bedanya loh, beda ada. Orang munafik di api neraka, orang beriman di surga. Siapa Bu? Al-Quran juga hadis Rasul, cuma Ustaz Oren menyampaikan biar-biar semalam. Halo? Hai. Halo? Hai. Kalau nak mau suami kita besok ibu sepakat kita panggil suami kita besok pagi lelaki solehah. Setuju nggak? Hei, setuju nggak? Setuju. Wah ibu laki lelaki solehah. Nah mau yang pesannya semua disuap. Woi Bu, woi Bu. Dan namu ada mujaga pesannya disuap balik ku kena kau kunyang talakwa warna orang campakan kalau dia aja. Halo? Hai. Halo? Hai. Mohon maaf Bapak-bapak, saya sampai di masjid ini. Saya merindukan kita berjumpa di masjid taman surga. Suatu hari kita akan berjumpa di surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingin jangan permainkan Allah. Mohon maaf, ada kata bijak, tulis di Facebook kalian. Jangan pernah bertanya berapa sering orang mengecewakanmu dan meninggalkanmu, tapi tanyalah berapa sering kau mengecewakan Allah, tapi Allah tidak pernah meninggalkanmu. Betapa sering kau menipu Allah, mengaku mencintai di mana buktinya, mengaku beriman kepadanya sungguh dari mana? Orang beriman itu semuanya di masjid. Jangan aku beriman. Hei, hei, beriman sungguh dalam janji. Tidak bisa. Buktikan cinta, buktikan iman. Dulu, nah, aku cari tahu inti ceramahmu. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Ada sahabat Nabi, Pak. Nah, buat kisah dia pulang. Buat suaminya, buat anak kakinya. Kalian dua anak dengarkan. Nanti Ustaz ada pertanyaan yang bisa menjawab 50.000. Ustaz kasih dia. Dulu Bapak Ibu ada sahabat Nabi namanya Sauban. Siapa namanya? Sauban. Sauban ini Pak nggak pernah absen subuh ke masjid Pak.
istiqomah ke masjid subuhnya. Lucunya, anehnya bin ajaib, Sauban ini bapak ibu tidak pernah sholat di belakang Nabi di sini, di belakang Imam Awal. Di mana sholat? Di pojok sebelah kanan di situ. Jadi Sauban ini bapak ibu sholatnya pasti di pojok, nggak pindah-pindah sampai mati. Jadi Sauban bapak ibu sholatnya subuhnya di pojok itu. Singkat cerita bapak ibu, ya bersih. Pagi itu Sauban tidak ke masjid, Pak. Rasulullah sebelum takbir beliau menoleh ke belakang. Seperti imam kita, istawu, luruskan, dapatkan, sawu sufufakum, fa'ila taswiyat tasukum minta mamis, salat. Aina Sauban? Mana Sauban kata beliau? Beliau kembali Sauban di pojok. Dijawab oleh Sauban, ma'arafna ya Rasulullah, kamu nggak tahu Sauban di mana? Kami nggak tahu Sauban di mana. Nggak mungkin Sauban ke masjid, dia orang beriman bukan munafik. Nggak mungkin Sauban ke masjid, dia tahu negeri akhirat panjang, dunia sementara. Nggak mungkin Sauban nggak ke masjid. Dia tahu dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Kita tunggu Sauban, kata Rasul. Tahukah Bapak Ibu? Waktu subuh singkat, Sauban tidak datang. Akhirnya Rasulullah sholat, zikir, doa, tasbih, ceramah seperti saya, sampai menjelang jam 6 suruh Isra, sholat sunat 2 rakaat. Fadilahnya sama dengan haji dan umroh. Jam 6 selesai Isra, beliau nanya lagi dengan sahabat, siapa sahabatku yang tahu Mas Sauban? Menunjuk sahabat di pojok. Apa kata sahabat di pojok? Arab tu ya Rasulullah, baik tahu manzilah, aku tahu Mas Sauban ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Antarkan aku ke Mas Sauban. Perhatikan Bapak, perhatikan ayat muda. Ini kisah nyata, bukan cerita jin dan jun, tuyul dan bakyul. Ini kisah nyata. Antarkan aku ke Mas Sauban. Dalam riwayat lain beliau utus sahabat berangkat. Tahukah Bapak Ibu? Allahu Akbar. Artinya apa? Ayat muda Bapak Ibu. Artinya apa? Begitulah orang beriman dengan masjid. Ibaratkan ikan dengan air. Ikan kalau jauh dari air, mati dia. Begitupun orang beriman kalau jauh dari masjid, mati dia. Tapi ada orang Islam, KTP-nya Islam, keturunan Islam, jauh dari masjid dan mati dia. Namanya apa? Namanya apa? Namanya apa? Siapa yang ngomong munafik ini? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong tadi? Siapa yang ngomong? Kamu apa dia? Hah? Maju dulu aja. Sini dulu. Maju. Bisa mendahulukan kawan. 50 buat kamu, 50 buat kamu. Takbir. Allah. Takbir. Allah Akbar. Dulu. Mudah-mudahan Allah doakan jadi anggota DPRD sini juga. Di sini jadi camat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Anak-anak yang jawab. Pak. Anak-anak yang jawab. Nyambung ya. Ada orang Islam KTP Islam, suku nak haji, jarang haji, namanya munafik. Pak. Yang bikin sedih lagi Bapak Ibu, istrinya mengatakan ke Rasul, ya Rasul, sebelum suamiku meninggal dia mengucapkan 3 kalimat diulang oleh suamiku sebelum kematian. Apa yang ucapan suamimu sebelum meninggal? Pertama, ya Rasul, suamiku melihat ke atas sambil menangis, sambil berkata, ya Rasul, ya Allah, kenapa gak jauh lagi ya Allah? Kenapa gak jauh lagi ya Allah? Ya Allah, kenapa gak jauh lagi ya Allah? Alangkah jauh lagi ya Allah. Alangkah jauh lagi ya Allah. Suamiku menangis ya Rasulullah. Diulang kalimat itu. Kenapa gak jauh lagi? Rasul tidak paham, dibisikkan oleh Jibril. Ternyata maksudnya apa? Sauban sebelum kematiannya Bapak Ibu melihat rumahnya di surga 3 jam kecil, Pak. Rumahnya kecil. Makanya dia mengucapkan, ya Allah, kenapa gak jauh lagi aku masih dulu dah? Kenapa gak 5 jam, 7 jam ya Allah? Aku ingin rumahku besar di surga ya Allah. Padahal beliau sudah pasti masuk surga, tapi beliau menyesal 3 jam masih Nurul Huda. Kenapa gak 5 jam, 7 jam ya Allah? Allah. Benar kata anak muda kita, gunung tinggi kan mendaki, lautan luas ku seberangi, masjid depan rumah ku lewati. Halo, walaupun rumah kita tetangga masjid, Pak, dekat masjid, pintu rumah kita dan pintu masjid berdekatan, Pak. Kalau munafik, tempat berat langkah masjid, Pak. Yang menentukan kita bisa ke masjid bukan jarak, tapi apa? Iman. Apa? Bukan jarak, Bapak Ibu. Yang kedua, ya Rasul, suamiku meracau mengigau, mengulangi kalimat. Apa kata suamiku? Ya Allah, kenapa gak yang baru ya Allah? Sebelum suaminya meninggal dia mengucapkan itu. Kenapa gak yang baru ya Allah? Kenapa gak yang baru ya Allah? Kenapa gak yang baru ya Allah? Suamiku menangis ya Rasul. Diulang kalimat itu, kenapa gak yang baru?
Ternyata Bapak Ibu Sauban, kalau ke masjid Nurul Huda dari rumahnya 3 jam, itu pakai baju 2 lapisan. Di dalam yang bersih, di luar yang kuman, kusam-kusam kumuh. Untuk apa? Menghindari yang pasir dan badai. Sampai di atas masjid Nurul Huda, dia buka yang kuman kusam, baru dia sholat subuh berjamaah. Tapi pagi itu, dia jumpa bapak tua kedinginan. Dibuka yang kuman kusam kumuh, diselimuti bapak itu. Menyesal sobat. Kenapa gak yang baru yang memberikan yang baru? Kenapa gak yang baru yang memberikan yang menyesal sobat. Sahabat yang sudah pasti masuk surga menyesal Pak tidak memberikan yang terbaik kepada bapak ini. Kita yang tidak, belum pasti masuk surga tidak ada penyesalan. Saya mau tanya ibu, ada yang dapat tiket ke surga dari Jibril? Ibu, bapak-bapak, ada yang dapat tiket ke surga? Saya yang ceramah ini Pak dari Aceh sampai Jaya ke luar negeri belum tentu masuk surga Pak. Kalau saya ceramah tujuan saya materi uang dolar ini rupiah Pak, dari Allah, tanpa saya neraka Pak. Surga Allah itu mahal Pak. Hanya orang-orang beriman, hanya orang-orang beriman yang mendapatkannya. Ini yang kedua. Yang terakhir, ketika ya Rasul suamiku mengatakan sebelum kematian, ya Allah, kenapa gak semuanya ya Allah? Kenapa gak semuanya ya Rabb? Kenapa gak semuanya ya Allah? Kenapa gak semuanya ya Allah? Baru setelah itu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia mati meninggal tanpa bicara sampai hari ini ya Rasul. Tahukah Bapak Ibu maksudnya? Sauban sebelum kematiannya berjumpa fakir miskin anak yatim kelaparan, dia bawa lukmah sepotong daging uang receh, kalau bahasa kita khubus roti, dipotong roti itu setengah diberikan fakir miskin yatim piatu kelaparan, setengah dia makan. Dia menyesal Pak, anak itu lapar ya, mau mati ya Allah, kenapa aku potong ya Allah? Menyesal sobat. Makanya benar kata orang kita, penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Halo, kenapa saya cerita ini Pak Bapak Ibu? Agar bapak-bapak ibu-ibu tidak menyesal. Bawa kisah Sauban pulang. Sauban yang sudah pasti masuk surga menyesal tidak istiqomah ke masjid 3 jam perjalanan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, keberkahan, kesuksesan di dunia sebelum kalian menginfakkan, memberikan apa yang kalian cintai di jalan Allah. Betul kan? Contoh ibu, ini contoh ya. Ilustrasinya, ibu-ibu malam ini bawa uang 150.000. 105.000. 105.000, 100 dan 120.000, 100 dan 20.000 mana yang diinfakkan? Bu, jujur, mana yang diinfakkan? 20.000. Oke? Bapak-bapak boleh tanya Pak? Boleh tanya Pak? Boleh mau tanya? Ini contoh Pak. Bapak bawa uang malam ini 125.000, 120 dan 5.000, mana yang diinfakkan ke masjid Nurul? 5.000. Pengen bertetangga dengan sahabat masuk surga 5.000. 5.000. Mimpi Pak. Halo. Bu, terakhir mau tanya boleh Bu? Boleh mau tanya? Ibu bawa uang 127.000, 125.000, 2.000. Mana yang dipakai masjid Nurul? 2.000. Hei, 2.000. Pengen bertetangga dengan Nabi Muhammad di surga 2.000. Sampai di Kair. Halo. Hei. 2.000 masuk SPBU toilet Kajapan, ambilnya 2.000. Kedua apa? Oh Pak, 2.000 ya? Iya kan? Kamu pernah diarian Pak? Masuk kamu nak dulu, pas kamu diarian Pak, 2.000 ya? Kucing ayam ya? Tadi ini jawab. Halo? Terakhir Pak, aku bakal ilustrasi. Bapak bawa uang 128.000, 125.000, 2.000, 1.000. Hari Jumat mana yang diinfakkan? 1.000. Hei, saya kan masuk surga 1.000. Itu Kajapan di SPBU paksa tangan kedua tapi satu kilo. Harap hukumnya. Halo. Begitulah umat Islam Indonesia dengan Allah hitung-hitungan untuk dunia habis-habisan, padahal kematian mendekat kepadanya. Makanya ya Bunda, saya mengingatkan malam ini, ma'akalta fa'abnaita, apa yang kalian makan busuk. Malabista fa'abnaita, apa yang kalian makan, apa yang kalian pakai lapuk, apa yang kalian simpan di bawah kasur, di bantal, di rekening Indonesia luar negeri, semuanya akan menjadi rebutan ahli waris kalian. Apa yang kalian kumpulkan sawit, getah, rumah tanah, mobil, kebun, semuanya akan menjadi rebutan ahli waris kalian. Tapi wa ma tasaddaqta fa'abdaita, apa yang kalian infakkan, berikan di jalan Allah, itulah yang akan menolong, memberikan cahaya kuburan kita dan surga menanti kita insyaallah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ayo Bunda Bapak Ibu pengen lama-lama berceramah, suaranya meriang tadi, mau tahan. Meriang, mau tahan, capek.
Yang masih merindukan ceramah Bobo, buka YouTube. Tahu YouTube, Bo? Pandai tahu YouTube? Andok? Oh ya, Andok? Lai tahu YouTube? Buka, tulis UST Orange. Nah, Orange itu pakai NG, nah NG itu Orange, bacanya Ustaz Oreng. Nah, muncul video ceramahmu, tapi jangan lupa setelah nonton video ceramahmu di YouTube, like, share, and subscribe. Alhamdulillah. Nah, model beliau Ustaz Robi. Berikut dia editnya dimasukkan ke YouTube. Bukan aku yang bikin. Yang kedua, Bapak Ibu, saya buka konsultan rumah tangga, perceraian, biro jodoh, dan poligami. Sudah 4 tahun 10 bulan kurang lebih. Alhamdulillah. Jamaah saya di Hong Kong, di Taiwan, di Korea, di Singapura, di Malaysia. Yang mau cerai rujuk lagi. Ada konsultasi rumah tangga saya. Jamaah saya di Papua, di Fakfak, Papua Barat. Tiap malam smackdown di lagi, akur lagi. Konsultasi rumah tangga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya Bapak Ibu, kajian saya akhlak dan muhasabah. Silakan Bapak Ibu yang pengen konsultasi rumah tangga, bagaimana suami setia, istri baik, setia, anak-anak soleh, bisa Al-Quran, mertua sayang, orang tua sayang, silakan WA saja, gratis. Jamaah dari Aceh sampai ke Jaya, gratis kamu bayar. Kecuali yang datang ke rumahmu ke Tanah Abang, ke Depok, bayar. Bayar, ketua partai, pejabat, peking dangdut namanya. Kawan-kawan ayu ting-ting itu, Pak. Acok kalau pulang di Jakarta tuh antri tuh. Kamu hitung per jam, Pak, 5 juta per jam. Karena dua pejabat kilo dulu. Halo, hei, kilo dulu, kita jawab dia. Halo, ada minta bini kedua, bini ketiga, kucing ayam tu. Halo, ya silakan Bapak Ibu. Ya jam laku, saya dah stok sekarang 7 janda 3 gadis. Kirim biar kita kalian. Saya betul jodoh kalian. Ya, kita tidak mustahil. Kadang-kadang cari sendiri susah. Siapa tahu melalui wasilah saya Allah mudahkan. WA saja. Contoh, ibu beri contoh. Ibu-ibu contohnya, Assalamualaikum Sauren. Waalaikumsalam, nanti saya jawab. Saya jamaah Masjid Nurul Huda, Ustaz. Nah, ada apa Bu? Mau tanya Ustaz. Tanya apa? Laki saya. Kenapa laki Bu? Begini Ustaz ceritanya. Laki saya Ustaz dulu Ustaz. Baik Ustaz, dulu. Laki saya dulu Ustaz romantis. Dulu Ustaz. Elok banget. Dulu. Kalau mandi saya dulu Ustaz, awal nikah tuh. Dimandikan saya pakai kayu warna oranye Ustaz. Mandi beb, saya dulu. Makan saya suami makan saya makan. ATM-nya uangnya saya pegang, kalau di gajian saya pegang, saya ngatur keuangan. Sekarang anak 3, saat anak 5. Kopi terlambat tidak pecah. Muli maciri, pemingkal, pemberang, muli pemakuo. Di mana ada suami seperti itu seorang? Bisa nggak romantis kayak dulu lagi? Nanti saya jawab udah. Kalau begitu suami ibu gampang caranya. Sudah ratusan bahkan ribuan orang yang saya selesaikan agar rumah tangganya kembali sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah. WA saja. WA saja. 0812 66 34 65 39. Saya ulang 2 kali lagi. Habis itu saya ulang lagi deh. Datang ke rumah saya bayar. Halo. 0812 66 34 65 39. Sekali lagi saya ulang lagi 0812 66 34 65 39. Ayo Bunda, terakhir. Alhamdulillah, tadi Ustaz Ilham Luar sudah menyampaikan, beliau memfasilitasi saya dengan Ustaz Romi untuk dakwah keliling Sumatera Barat, dan mimpi saya sudah terwujud. Mimpi saya punya 1000 rumah tahfiz yatim, namanya Kitab Quran. Dan Alhamdulillah sudah berjalan di Tapani dulu, Bandung, di Pamulang, Tangerang, di Bojongsari, Depok, Jakarta, dan juga di waktu saya isi di Masjid Al-Hakim di tepi Pantai Padang, ada orang kaya namanya Pak Haji Budi Syukur. Kenapa? Ketua Organda Sumatera Barat. Habis dengar ceramah saya, dikasih saya rumahnya di Pandau, di Pekanbaru besar rumahnya. Habis juga ada renovasi 200 jutaan. Saya cek orang-orang, sekarang sudah jalan 8 bulan, khusus untuk putri santrinya yang mungkin ada beberapa orang. Ya, ayah Bunda, jangan ditelepon WA. Halo. Bapak Ibu, alhamdulillah semua mereka ini gratis. Gratis sembakonya, lauk pauknya, ngajinya kita carikan. Saya pun di Tanah Abang dagang toko Cardova, mungkin ada yang tahu usaha di sini. Ya, toko Cardova, kemeja, kaos, meteran kecil. Ya, saya dosen juga di Al-Azhar Kebayoran, dosen. Dan saya juga jadi guru ngaji keliling seperti ini, ingin bermanfaat bagi orang lain. Pemulung, yatim piatu, saya bina. Alhamdulillah sudah berjalan. Minimal mimpi saya setiap provinsi ada 2 rumah tahfiz yatim namanya Kitab Quran. Amin ya Rabbal.
Ayah bunda pengurus masjid, saya izin Ustaz Asnami dan kawan-kawan berikan yang terbaik kepada mereka seikhlasnya. Mudah-mudahan apa yang kita berikan, satu butir beras yang kita berikan kepada mereka sambil mereka menghafal Al-Quran, walaupun kita belum hafal Al-Quran, tapi pahalanya mengalir kepada kita, kuburan kita percaya, maka orang kita, orang tua kita juga dimudahkan oleh Allah sekaratul mautnya. Amin ya rabbal. Mari kita berselawat, ayo bunda, sambil memberikan yang terbaik untuk mereka. Salatu ala ta rasul